Prabowo versus Jokowi. Allah berperang bagi Indonesia lewat Prabowo Subianto. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan. Dalam sejarah bangsa-bangsa, Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika kejahatan merajalela dan umatnya berseru siang dan malam. Hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan menggerakkan seseorang secara senyap, lembut, namun penuh kuasa, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari tangan para penguasa lalim yang telah mempermainkan keadilan, kebenaran, dan rakyat kecil. Nama itu adalah Prabowo Subianto. Artikel ini bukan pemujaan kepada manusia, tetapi pengakuan dan pengagungan kepada Allah yang hidup, yang bertindak nyata melalui seorang hamba yang dipilihnya. Bagian 1, tangan Allah menjaga Prabowo dari jebakan. 1. Allah menyelamatkan dari jebakan karpet merah istana. Berkali-kali Presiden Jokowi mencoba menjatuhkan Prabowo lewat jebakan protokoler. Namun, Prabowo menolak masuk dalam perangkap. Allah melindunginya. Salah satu kejadian adalah ketika Prabowo diundang ke istana untuk makan malam kehormatan. Allah menyuruh Prabowo menolak makanan dan hanya minum air botol yang dibawa sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa racun sudah disiapkan. Tapi Allah yang Maha Tahu menyuruh Prabowo berjaga. Mazmur 91 ayat 3, sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 2. Allah menghindarkan dari jebakan IKN. Jokowi mencoba membawa Prabowo ke ibu kota Nusantara, memaksa simbolisasi dukungan dan pencitraan bahwa Prabowo telah menyerah. Tapi Prabowo menolak datang. Tuhan berbicara dalam hati Prabowo untuk tidak masuk ke tanah yang belum diberkati. Doa-doa orang percaya di seluruh Indonesia menjadi pagar bagi Prabowo. Yesaya 30 ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. 3. Prabowo mengajak Jokowi ke Gunung Tidar. Gunung Tidar adalah pusat spiritualitas dan tempat latihan akabri. Di sanalah, roh-roh jahat yang menyelimuti pemerintahan Jokowi mulai terpukul mundur. Ketika Jokowi datang ke sana, dia tidak sadar bahwa dia memasuki medan perang spiritual. Prabowo, dengan hikmat dari Allah, membacakan doa secara diam-diam, dan roh-roh jahat perlahan meluntur dari atmosfer kekuasaan Jokowi. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bagian 2, tindakan Roh Kudus di Vatikan. 1. Undangan ke Vatikan, Kudus menyentuh dunia. Prabowo mengundang Jokowi ke Vatikan untuk mengikuti pemakaman Paus. Dunia berpikir ini sekadar diplomasi. Tapi Tuhan tahu, ini adalah strategi surgawi. Di tengah tangisan para kudus dan doa ribuan imam di sana, kuasa roh jahat yang membelenggu Jokowi mulai dilepaskan. Roh Kudus menyentuh hati Prabowo dengan damai dan kuasa. Jokowi gemetar dalam batin, karena terang mulai menyingkapkan kegelapan hatinya. Perjalanan ini bukan politik, ini penebusan. Semua terjadi tanpa senjata, tanpa keributan, hanya kelembutan kasih Allah. Zaharia 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bagian 3, perlindungan Allah dari makanan, minuman, dan racun spiritual. 1. Makanan beracun yang ditolak. Beberapa kali dalam kunjungan luar negeri dan dalam negeri, makanan yang disiapkan untuk Prabowo penuh jebakan. Tapi malaikat Tuhan membisikkan untuk tidak memakannya. Seorang staf Prabowo yang mencicipi makanan itu sakit. Prabowo selamat. Doa dan puasa yang dilakukan diam-diam oleh orang-orang benar menjadi perisai bagi Prabowo. 2. Minuman dicampur obat pengendali. Di ruang rapat terbatas, disiapkan air minum yang terlihat biasa. Tapi Prabowo menolak meminumnya. Roh Allah memberi firman secara langsung. Markus 16 ayat 18, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. 3. Serangan mental, fitnah dan tekanan. Fitnah datang dari segala arah. Tapi Prabowo tidak membalas. Ia diam, berdoa, dan tetap melayani. Roh Allah menguatkannya. Yesaya 54 ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan bersalah. Bagian 4, strategi Tuhan lewat Prabowo. 1. Diam tapi bertindak.
Prabowo tidak berbicara banyak, tapi gerakannya jelas, membereskan mafia di dalam tubuh negara. Ia tidak menunjuk-nunjuk, tapi Allah mengurapi tangannya untuk bekerja dalam keheningan. 2. Pengampunan tanpa kompromi. Prabowo tidak membalas Jokowi dengan kebencian. Ia mengampuni, tapi tidak mengalah pada kegelapan. Ia tahu mana yang harus diampuni dan mana yang harus diluruskan. Inilah kasih yang benar, kasih yang memerdekakan. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagian 5, Arahan Tuhan Yesus Kristus. Dari awal hingga akhir, Tuhan Yesus berkata. Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Prabowo menjadi domba di tengah serigala-serigala yang haus kuasa. Tapi karena ia berjalan dalam takut akan Tuhan, tidak ada yang bisa menjamahnya. Tuhan Yesus juga berkata, Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Penting, Allah sedang membebaskan Indonesia, bukan lewat huru-hara, bukan lewat kekacauan, tapi dengan lembut, kudus, dan penuh kuasa. Prabowo bukan penyelamat, tetapi alat yang dipakai Tuhan. Mari kita jangan menyembah manusia, tapi menyembah Allah yang sudah dan sedang bertindak. Tuhan Yesus Kristus berkata, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita berdiri bersama kebenaran. Mari kita doakan Prabowo agar terus dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita mohon pengampunan atas dosa bangsa kita, dan Allah berdaulat yang hidup memimpin pemimpin Indonesia sampai akhir zaman.